ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus mulai dengan sepenuh memberitakan firman dan bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah Mesias. Guys, mengambil sini bersaksi. Apakah menjadi sesuatu yang pantas? Bahwa ini kan yang tulis Kisah Para Rasul ini siapa? Lukas. Kisah Para Rasul. Tabib Lukas. Paulus ya. Haleluya. Lukas. Yang akan menjadi pertanyaan ini, kan kalau kita bersaksi di ayatnya yang ke pasal Kisah Para Rasul pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-15 berkata begini, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Berbicara untuk bersaksi, berbicara untuk bersaksi, kita memberitakan apa yang telah kita lihat dan telah kita dengar. Menjadi pantas nggak buat Lukas bersaksi tentang Paulus? Apakah mereka pernah bertemu? Apakah pernah mereka hidup berdampingan? Apakah mereka pernah bersama-sama? Tapi Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 berkata begini, sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan dalam waktu 5 hari sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Mereka ini sama, Paulus dan Silas dan Timotius. Mereka bertiga, dan mungkin ada dengan murid-murid yang lain. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Berarti mereka bersama-sama nggak? Bersama-sama. Dan menjadi sesuatu yang pantas bagi Lukas bersaksi tentang Paulus. Kan Lukas mencatat apa yang dilakukan Paulus, kisah tentang Paulus, bersaksi untuk Paulus. Paulus juga demikian. Dia bersaksi kepada Yesus, tentang Yesus, karena dia sudah mengalami itu. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Dia sudah berjumpa langsung, melihat langsung, dan mendengar tentang Yesus itu. Pertanyaan begini, kira-kira begini, kalau habis ibadah ini, Kak Yos kasih satu orang 100.000. Haleluya. Kira-kira misalnya, kalau habis ibadah ini, persekutuan ini, Kak Yos kasih satu orang 100.000. Kira-kira teman-teman cerita nggak ke teman-teman di rumah, di keluarga di rumah? Tadi habis ibadah, Kak Yos bagi kita 100 loh. Berkurang. Tambah orang ya, haleluya. Ceritain nggak di keluarga? Kamu sih nggak ikut. Tadi Kak Yos baik banget loh. Kita dapat 100. Kita cerita dong. Dia orang bis Tuhan, kita mungkin teman-teman kita. Tapi begini, Yesus sudah mati bagi kita, amin. Betul? Yesus sudah bangkit bagi kita, betul? Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara, betul atau tidak? Sudah saudara-saudara cerita nggak ke teman-teman saudara? Haleluya. Kita sudah menerima kebaikan Tuhan loh. Amin. Kebaikan Tuhan lebih dari 100.000. Haleluya. Lebih dari apapun. Karena yang Tuhan kasih kepada kita bukan harta yang hanya di dunia ini saja, tapi sampai di kekekalan. Amin. Sudah nggak kita ceritain tentang itu? Sudah nggak kita beritakan tentang itu ke teman-teman kita, di komunitas kita, di tempat lain, di tempat kerja kita, di sekolah kita? Sudah nggak kita ceritain tentang hal itu?
Atau yang kita ceritain hanya hal-hal yang tentang haleluya. Dan kalau kita memberitakan, kita melakukan tentang menjadi saksi ini. Amin. Kita lihat tadi tuh di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Kita harus menjadi saksi tentang apa yang kita lihat, kita dengar. Dan bukan hanya sampai di situ, kita ini sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita masih bisa bernapas karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita bisa bangun pagi hari itu karena kemurahan Tuhan. Sudah kita ceritakan nggak kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita? Aku bangun loh karena kemurahan Tuhan. Karena itu harus. Amin.